dalam Kristus Yesus itu adalah suatu kehidupan yang baru. Kita bukan milik identitas lama kita, tapi kita adalah memiliki identitas yang baru, harapan yang baru bersama dengan Tuhan lewat kebangkitannya. Jadi kita bukan hidup di dalam dosa lagi, tetapi kita hidup dalam kebenaran karena Tuhan yang benar sudah membenarkan kita. Amin. Nah, itulah sebabnya ketika kita sudah menerima lawatan Tuhan sudah terbentang, respon dengan baik. Jangan saudara biar itu kan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, lalu saudara cuma tengok sebelah kiri, saudara cocoknya firman Tuhan untuk yang si anu tuh. Lalu saudara melewatkan lawatan Tuhan itu. Yang sebenarnya saudara harapan baru, rahmat yang Tuhan sudah sediakan lewat begitu saja. Karena saudara menunjuk ke orang lain. Hari ini Bapak Ibu respon. Setiap lawatan Tuhan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ada janji Tuhan, makan sekuat-kuatnya. Jangan tengok kiri kanan, makan sekuat-kuatnya saudara. Pada masa pandemi COVID-19, saya adalah orang yang salah satu terkena COVID itu. Dan saya ingat sekali salah satu terapi untuk COVID-19 yang saya tahu adalah berjemur di matahari pagi. Itu berjemur saudara. Tapi kenyataannya, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Saya termasuk orang yang percaya saudara. Setiap pagi saya berjemur, saya jemur punggung saya jemur, itu. Saya percaya. Tapi ada beberapa teman saya tidak percaya, itu urusan dia. Tetapi singkatnya, saya Bapak Ibu, kondisi saya akhirnya pada COVID itu ketika saya berjemur mengalami perubahan. Mengalami perubahan dan bagus sekali. Saudara, sehat, saya tidak sampai dirawat di rumah sakit. Saya cuma isolasi mandiri. Karena apa? Saya percaya dari makanan asupan yang bergizi yang saya makan, walaupun tidak ada rasa, nyamankah, maniskah, pahitkah, pokoknya saya taguk saudara itu. Karena saya pengen hidup saudara ya. Nah, berjemur di matahari akhirnya memang saya, Bapak Ibu, hidup kita tuh kayaknya begitu juga. Kalau rahmatan Tuhan datang itu, apakah kita mau merespon percaya atau tidak ya? Saya kasih contoh ya. Ketika rahmat Tuhan itu datang kepada orang-orang berdosa, ini satu contoh, pemungut cukai berinteraksi dengan Yesus, apa yang dilakukan orang Farisi? Apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli Taurat pada saat itu bersungut-sungut. Dia tidak bersyukur ketika lawatan Tuhan itu datang kepada setiap orang menurut yang kehendak Tuhan yang hanya harus diberikan bukan untuk kalangan tertentu, tapi untuk semua orang, banyak orang loh. Pada dulu unda pelayanan, kenapa nyala pinah haratnya lah. Unda ini jatahnya sebenarnya singar, kenapa sampai ini mancucuk kabel aja. Saudara, kadang-kadang saudara, ya kita bisa iri loh dengan karunia orang lain. Hari ini Bapak Ibu, masing-masing kita sudah ada gambar connecting yang Tuhan nyatakan. Oh ini bagianmu, oh ini bagianmu. Sudah ada talenta, karunia masing-masing dalam hidup kita. Makanya kita harus mengeksplor, terima lawatan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan rahmat yang besar, harapan yang baru buat potensi diri hidup kita. Ingat Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan, dia mendapat rahmat dan harapan. Abraham, ini Alkitab edisi Banjar, nyawalah kasih keluar dari kampung nyawa. Udah sediakan kampung yang hanyar, kota yang banjar. Abraham tidak, Tuhan tunggu dulu Tuhan. Unda kayaknya hendak berbini hanyar, enggak bangau tuh. Abraham langsung siap Tuhan, dia keluar dari kampungnya dan menuju tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ingat ketika Sakios turun dari pohon itu, aku hendak menumpang di rumah kamu. Hadang Tuhan, ini musim durian, sebuting aja durian Tuhan. Tuhan tidak katakan. Sakios tidak katakan begitu, dia langsung turun, dia bergegas dan Tuhan, aku terima Tuhan di rumah. Responnya langsung, saudara. Ya, Simon, apa Tuhan? Jumpa tunda menjala. Tuhan, Simon tidak menolak. Dia tinggalkan jala-jalanya. Dia terima jala dengan iman untuk merangkul orang-orang. Saudara, Saulus. Responnya juga Saulus, mengapa engkau menangkap? Siapakah engkau Tuhan?
Akulah Yesus yang engkaunya. Siap Tuhan. Dia langsung mengikuti jalan apa yang Tuhan tunjuk oleh Roh Kudus. Hari ini spontanitas saudara dalam menerima lawatan Tuhan. Supaya saudara mendapat rahmat yang besar, harapan yang baru Tuhan. Spontanitas. Karena iman itu sekali lagi harus di atas logika. Saudara bukan bicara untung dan rugi. Ingat ketika Herodes, Herodes, gua hendak menyembah ada bayi yang baru lahir. Itu raja. Orang Majus berkata kepada siapa? Kepada Herodes. Herodes sudah berpikir untung gila gua nih. Saingan gua datang ini. Dia bicara untung dan rugi Herodes. Dia bilang cari ya. Nanti kalau ketemu kasihin sampai saya. Padahal dia mau membunuh saudara. Hari ini Bapak Ibu kalau rahmat Tuhan. Lawatan Tuhan itu ambil langkah iman. Bukan bicara untung dan rugi. Karena di dalam Tuhan tidak pernah rugi. Di dalam Tuhan selalu ada keberuntungan. Saya ingat ketika lawatan Tuhan datang kepada Nuh. Nuh, manusia ini banyak camuhnya. Kada tahu lagi membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Kalau bahasa hulu sungai kada tahu. Tangan kiwa maupun tangan kanan. Kiwa itu kiri juga sudah. Ini sudah hendak game point kan bebuhannya. Game over. Nyawa Nuh. Undah suruh bikin bahtera. Nuh saudara ketika lawatan Tuhan datang kepada dia. Nuh langsung siap Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Bangun bahtera. Bahtera yang besar. Ukurannya kayak ini. Tingginya kayak ini. Panjangnya kayak ini. Lebarnya. Siap Tuhan. Kayu triplek kah, atau plywood kah, atau kasibut. Jangan, kayu gopir. Dan itu harus berpetak-petak. Kena atapnya kayak ini, pintunya harus di bawah lambung. Siap Tuhan. Nah, semua apa yang Tuhan inginkan, lawatan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Nuh, istri, anak dan menantunya sekeluarga dapat keselamatan. Harapan yang baru, rahmat dengan Tuhan. Tidak seperti orang yang sudah di game over Tuhan. Apa yang dilakukan Nuh? Siap. Dan hebatnya Nuh. Ya, dia menurut apa kata Tuhan. Dan hebatnya Tuhan lagi. Apa? Dia menyuruh Nuh. Panjang, lebar, tinggi, jenis kayunya harus dibuat berpetak-petak. Semuanya dilakukan yang Tuhan. Satu yang Tuhan tidak suruh Nuh. Apa? Kemudi. Tidak ada di dalam saya baca Kejadian 6. Ayat 14 sampai 16 tidak tahu. Nuh, jangan kada ingat kemudinya. Tuhan tidak suruh setirannya kemudi. Kalau pada saat itu Nuh inisiatif sendiri bukan kemudi, maka bahtera itu bisa terbalik. Karena apa? Istrinya, Papa kenapa? Belok ke kanan Pak kemudinya. Kenapa gelombang sebelah kiri ganal? Anaknya, jangan Pak. Laut begitu menderu sebelah kanan, belok ke kiri. Nuh bingung, mana anakkah atau binikah? Tiba-tiba warik di belakang, woi mulai ada pusing. Saudara, kalau kemudi itu, jadi akhirnya pada saat itu bahtera itu tanpa kemudi. Ini sesuai dengan Kejadian 6 ya, ayat 14. Tidak pernah Tuhan suruh kemudi. Supaya apa? Nuh menerima rahmat dan harapan baru. Bukan sesuai apa yang ku mau, tapi aku melakukan apa yang ingin Tuhan inginkan. Amin. Ikuti prosesnya Tuhan. Tanpa kemudi pun Tuhan tahu menempatkan saudara di posisi yang mana. Tapi yang amat penting respon. Apa? Respon lawatan Tuhan. Supaya saudara mendapat rahmat yang besar, harapan yang baru daripada Tuhan. Satu contoh. Kita sederhana. Ibadah kita. Ibadah ini Bapak Ibu adalah cara efektif bagi Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan supaya saudara menerima rahmat yang besar dan harapan yang baru daripada Tuhan. Saudara tidak berputus asa. Saudara tetap kuat, saudara tegar, tetap semangat. 2 jam kita menerima rahmat yang besar dan harapan yang baru, atau dengan lain kata TC, training daripada Tuhan 2 jam. 22 jam. Kita praktekkan apa yang Tuhan berikan.
kita praktekkan di luar sana. Saudara, apa yang Tuhan inginkan, ingat 22 jam itu sudah Tuhan berikan apa? Lengkap segala-galanya. Di 22 jam itu kita bisa istirahat. Dalam 2 jam itu kita praktek dengan tetangga. 22 jam itu kita bisa berinteraksi dengan keluarga. Kita bisa ikut saudara mendoakan komsel. Kita doa malam. Saudara mengunjungi orang yang berduka. 22 jam. Trainingnya di mana? 2 jam di tempat ini. Sampai istirahat pun Tuhan sudah sediakan. Oleh sebab itu 2 jam ini jangan sekali-sekali saudara istirahat. Bapak ibu juga, saudara yang kata. Karena 22 jam sudah Tuhan berikan. Amin. Itulah sebabnya hari ini respon. Respon setiap panggilan Tuhan, lawatan Tuhan. Supaya kita menikmati apa yang Tuhan janjikan. Rahmat yang besar dan harapan baru akan kita nikmati ketika kita mau merespon apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tanggal 5 dan 6 Desember yang lalu, saya pelayanan saudara di Melak atau di Kutai Barat. Atau mereka bilang kota Sedawar, saudara. Itu pecahan dari Kutai Kartanegara. Jadi saya oleh pertolongan Tuhan, saya bisa berangkat. Karena permintaan mereka pelayanan di sana 1 tahun yang lalu. Artinya tahun 2003 mereka booking saya supaya Natal di tahun 2024. Tanggal 5 dan tanggal 6 di sana. Bapak Ibu jemaat sekalian, pada saat itu saya sudah oke kan. Tiket apa semua mereka sudah persiapkan semuanya. Bahkan promonya mereka ke jemaat-jemaat itu sudah keluar. Tapi pada saat itu terus terang hati saya betul-betul merasa galau. Kenapa saudara galau? Saudara saya ingin membatalkan sebenarnya. Tapi dorongan dari Roh Kudus ini harus tidak ada yang boleh membatalkan. Tuhan ingin saya tetap jalan. Saya sudah ambil cuti di kantor. Akhirnya saya berangkat ke sana. Kenapa hati saya waktu itu gelisah? Karena menantu saya yang kedua itu sakit saudara. Dan hampir 21 hari lebih, kurang lebih, itu ketergantungan oksigen. Karena dokter atau medis memvonis dia kelenjar getah bening atau kanker. Ada benjolan di leher dan pembengkakan yang besar. Di satu pihak, saudara, saya memotivasi orang untuk menerima harapan baru, rahmat yang baru yang daripada Tuhan. Tapi di satu pihak, saya juga mengalami ketakutan. Waduh, mana anaknya masih umur sekian bulan. Kalau misalnya menantuku gimpoin, anakku jadi janda. Kan begitu saudara, ini kalau saudara. Tapi ketika saya hadir di Melak itu dan di saat kegalauan hati saya, peperangan dalam tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam batin saya. Dia bilang begini, Tuhan katakan. Dalam ini saya merasakan sekali apa yang Tuhan lakukan. Dia bilang begini, lakukan saja apa yang bisa kamu lakukan. Selebihnya aku yang akan melakukannya. Karena saya berpikir juga saya tidak akan pernah bisa bantu menantu saya. Saya bukan orang medis, menyuntik kada bisa, saudara memberikan apa. Yang saya bisa lakukan hanya berdoa. Tapi karena saya harus berangkat, saya berdoa. Artinya di atas mimbar, karena Tuhan taruh supaya lakukan apa bagian yang memang harus Tuhan tugaskan. Saya percaya itu adalah bagian Tuhan. Dan setelah saya balik kembali, saudara, ternyata menantu saya berangsur-angsur pulih. Ketergantungan oksigennya berhenti. Benjolannya hilang di leher. Pembengkakannya mengurang karena bengkak sekali. Walaupun bobot usianya turun hampir 24 kilo. Dia berat badan memang hampir 80 atau 90 agak gemuk. Terus turun saudara 24 kilo. Dan pembengkakannya menghilang. Dan saya percaya lewat proses pengobatan, doa, ya, hamba-hamba Tuhan, teman-teman, ya, semuanya saya bisa saat ini berkomunikasi baik dengan dia. Karena pada saat itu saya susah berkomunikasi karena dia, mohon maaf, ke kamar mandi saja lepas ini sudah nggak bisa, susah, harus dibawa. Ini lepas, udah bisa mulai naik motor. Saya bilang, dokter bilang ikuti, jangan puas dulu, tetap ikuti proses. Walaupun semuanya, saya bilang, nah tetap doa,
ikuti proses Tuhan. Ya, biarlah pengendalian kemudi itu ada di tangan Tuhan. Saya bilang, karena ujung-ujungnya dengan Tuhan itu pasti hasilnya baik dan yang terbaik. Dan sejak itu saudara, ketika Tuhan taruh saya melihat kenyataan, makanya saya begitu ada waktu pada nak bisa melayani, saudara, hampir saya bilang oke, pelayanan saudara. Saya bersyukur dengan Tuhan saya bisa sehat. Untung Ibu Gembala, Bu Eme, pada nak jaga kesehatan. Saya ketika dinas Ibu Gembala, aku nukar langsung vitamin saudara. Pokoknya kau ingat juga, jangan kesahangan orang Banjar tuh. Karena kita tidak bisa menjaga diri juga bahaya saudara. Dan saya bersyukur saya bisa melayani di 3 daerah, Kalsel, Kalteng, dan Kaltim saudara. Itu semuanya karena anugerah Tuhan saudara. Respon saudara, yang pertama apa? Respon. Kalaupun kita mengalami kegoncangan, mengalami kedukaan, mengalami masalah, ingat, serah kepada Tuhan. Biarlah kemudi itu ada di kedaulatannya Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan akan senantiasa datang untuk melawat saudara dan saya, supaya kita menerima rahmat yang besar dan harapan yang baru daripada Tuhan. Yang pertama, respon. Lawatan Tuhan. Jangan saudara acuh tak acuh. Harus memiliki iman yang kokoh. Dan itu melebihi dari knowledge, pengetahuan dan logika kita. Karena di dalam Tuhan itu ada janji yang Tuhan akan nyatakan buat hidup kita. Amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua, saya bacakan satu ayat, sambungan tadi saudara. Ya. Kalau tadi 1 Petrus 1 ayat 3, saya bacakan saja 1 Petrus 1 ayat 3. Saya bacakan ya, yang 3 tadi. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, yang pertama kita harus respon lawatan Tuhan. Karena Tuhan sudah melahirkan kita kembali. Memberikan rahmat yang besar, pengharapan. Harapan yang baru buat hidup kita. Yang kedua, saudara, saya akan lanjutkan ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Perhatikan kata-kata yang tersimpan di surga bagi kamu. Artinya Bapak Ibu, yang kedua, bahwa kita harus apa yang kita lakukan? Tetap berada di dalam Tuhan. Karena segala sesuatunya sudah simpan, saudara, di surga sana. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Database hidup kita sudah tersimpan. Kita memiliki rahmat yang besar dari Tuhan, supaya kita memiliki harapan yang baru. Semuanya sudah Tuhan gariskan dan semuanya sudah tercatat, saudara, di database-nya surga sana. Saya 2 ekor anjing. Saya ingat sekali, yang satu namanya Upin, umurnya 16 tahun dan memang sudah lewat. Yang kedua Mochi, saudara. Mochi umur mungkin sekitar 4-5 tahun. Setiap pagi atau sore saya selalu lepas anjing saya. Karena saya mempersilahkan anjing-anjing saya itu berlari di halaman. Itu untuk memperbaiki sirkulasi mereka, saudara, pertumbuhan mereka. Upin itu saudara, ya, ketika saya lepaskan dia lari. Pokoknya saudara, dia lari, saya biarin aja. Mochi juga begitu, saudara. Tapi ketika saya sudah lihat jam waktu tertentu, maka dengan saya bilang, Upin, masuk, Joko. Upin dengan langsung segera merespon apa panggilan saya. Ya, tanpa tingkah, masuk ke kandang. Mochi, aku bilang, masuk. Dasar anjing itu anjing bed, saudara. Dihaga-haga, hanyar, nyola kasih masuk, sudah masuk. 2-3 kali dalam hati dia lapah ini, sakit pinggang gara-gara nyawa ini Mochi. Aku coba lagi. Pas waktu hari, saya bilang, saya praktekkan lagi. Upin, masuk Upin. Mochi kada mau, tasarah hikam aja kok. Ikam nak masuk kandang ke kadang tasaran, tak nak kunci, tasarahnya di halaman. Apa yang terjadi? Upin sampai akhir hidupnya tetap
makan, minum, ada di bawah lindungan saya tuannya. Sampai mati pun saya kuburkan. Mochi sampai hari ini hilang. Mochi hilang, hari ini hilang. Aku kadang mau rimbanya ujar kekawanan ada di sana tasarigam jejunda. Nyau kadang masih dunda. Itu baru Upin dan Mochi. Hari ini jangan sampai saudara sama seperti Mochi. Keluar dari kandangnya Tuhan. Betul? Karena kalau kita keluar dari kandang Tuhan kita akan hilang. Ingat, dengar baik-baik, sejak awal Tuhan sudah menaruh database-nya di surga. Supaya apa? Tuhan ingin saudara dan saya selamat. Tuhan ingin saudara saya dan saya berada di surga kelak. Tuhan ingin saudara tidak melakukan hal yang sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Tuhan ingin kita sadar. Tuhan ingin kita bertobat. Itu database sudah ada di surga. Tuhan sekali-kali tidak ingin saudara dan saya dan binasa. Dia ingin saudara-saudara menikmati rahmat yang besar daripada Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki harapan yang baru. Apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, Tuhan berikan bahkan melebihi daripada impian kita. Itulah cara Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kita jangan keluar daripada Tuhan. Kita tetap berada di dalam garisnya Tuhan. Dalam kandangnya Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak terintimidasi atau terpengaruh oleh kehidupan duniawi. Karena Tuhan memiliki maksud yang baik. Tapi iblis memiliki maksud yang jahat. Iblis itu selalu menggoda, saudara. Coba lihat Yesus ketika selesai 3 kali pencobaan. Apa yang sesudah iblis mengakhiri, Lukas 4 ayat 13. Semua pencobaan itu ia mundur daripadanya. Dan menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik apa bagi iblis? Mencari titik kelemahan kita. Waktu yang terbaik buat iblis mencari kelemahan. Kalau kita keluar kandang, ini makanan undak. Iblis katakan, sehingga apa? Sehingga kita mungkin akhirnya yang sebenarnya tiket kita adalah memiliki harapan yang baru, hidup dalam kerajaan Allah, akhirnya bisa keluar, binasa. Karena apa? Karena itu tadi. Waktu yang baik iblis itu saat yang tepat ketika kita lengah dan keluar dari zonanya Tuhan. Satu contoh yang bisa mempengaruhi. Dan kita tidak menikmati rahmat Tuhan yang besar. Harapan baru kita menjadi buyar ketika kita saudara mulai berinteraksi dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Kita memang masih hidup di dunia, tapi kita tidak boleh memiliki pikiran duniawi. Satu contoh, keinginan daging. Keinginan daging itu bahaya, saudara. Ya, satu apa ya? Enggak bisa lihat. Satu teman saya cerita, Padana katanya, kenapa? Dia kebetulan teman saya itu yang cerita tuh RT sebelah, saudara. Paham ya? Padana RT sebelah kena pada yang mun kada paham RT sebelah. Lalu jarnya undani ketujuh bergaul pada nae. Lawan siapa? Pak Jeja kok. Lawan bebuan alim ulama. Amun parak. Lawan bebuannya itu. Anaknya kah, yang janda kah, yang bujang, bisa disuruh nyalon kita. Mungkin itu kaji Jokowi. Dalam hatiku, nah itu saya cerita betul dari teman saya. Saudara, karena apa? Karena yaitu sifatnya, ini sifat surga dari RT sebelah itu adalah satu kenikmatan keinginan daging yang real. Kalau ikam umpat unda, 72 bidadari mengawani ikam. Saudara. Itu bahaya. Makanya kita harus ada kontrol, saudara. Ya, kadang-kadang kita perlu, bukan kadang-kadang perlu. Firman Tuhan itu yang membentengi hidup kita. Nama Yesus itu yang akan memberikan kekuatan kita. Itu satu keinginan daging. Keinginan mata itu bahaya. Mata ini, kalau pikiran kita negatif,
melihat bebinian benting, pasti mata kita tuh ranjang. Makanya mata yang kada baik itu mata keranjang. Ranjang itu saudara, paham kalau ikam ranjang itu. Nah itu kalau boleh bening, jurang, lakian itu sudah tua mata keranjang. Karena pikiran yang lakian tua itu keranjang. Itu bahaya saudara, keinginan mata. Belum lagi keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu sombong, egois saudara. Ya tidak mau dibanding-bandingkan dengan orang. Kenapa Pak? Kenapa? Sudah kita ke salon lain Pak. Apa sanggulku nih Pak disaingi bebinian yang itu. Akhirnya, sudahlah nak ada apa-apa sanggul ikam. Pak, kita cari toko kosmetik yang lain. Kenapa? Ini masa menyamai skincare merek ampun aku disamai. Karena mau dibandingkan. Sabar mah. Tapi kan mama kan punya bulu mata anti badai. Saudara. Kadang-kadang saudara. Kita ini nih ya sombong itu gak mau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kita mengkritik orang oke, tapi ketika kita dikritik kita tersinggung. Sombong, keangkuhan hidup itu bahaya. Itu adalah celah-celah baik bagi Tuhan untuk Tuhan, bukanlah Tuhan lagi, Tuhan tuh. Nah itu hantu maksud kota itu. Iya tuh itu menggoda kita, iblis kita. Dia menggoda kita saudara. Kalau kita terkecoh dengan keinginan daging, keinginan mata keangkuhan hidup. Nyebah ampik. Hajur, pukuli. Coba lihat di waktu kekanakan kita berkelahi. Kada orang menyabarkan. Sikat jar. Hari ini kita akan berada di dalam kandangnya Tuhan. Atau kita di luar kandang. Kalau saudara di luar kandang, mohon maaf kandaku. Berarti saudara satu jenis dengan mochi. Siapa mochi tadi? Paham aja saudara. Suatu hari ketika ada hamba Tuhan, dia memiliki karunia, dia bisa melihat atau menerawang keadaan masa depan orang. Dan selalu dia mengarahkan orang itu hidup selalu sepadan dengan firman Tuhan. Dia memotivasi, datang seorang anak muda. Dia gak percaya tuh hamba Tuhan tuh, kok bisa begitu? Dia bilang dia bawa seekor burung. Pak, saya ingin tanya, menurut penglihatan Bapak, apakah burung ini dalam 5 menit mati atau hidup? Karena dia pikir kalau hamba Tuhan itu bilang mati, maka saya lepas, burung itu hidup. Tapi kalau dia bilang burung itu hidup, udah kacak lehernya, matinya saudara. Anak muda itu, tapi apa kata hamba Tuhan itu? Mati dan hidup burung itu berada di tanganmu. Apa ibu? Di tangan anak muda itu. Hari ini pun hidup dan mati kita ada di tangan hidup kita. Kalau kita sudah berada di luar kandang atau di dalam kandang, itu bukan keputusan Tuhan. Tapi semata-mata itu keputusan kita. Salah kita dalam mengambil keputusan, maka salah juga outputnya. Betul kita mengambil keputusan, maka hasilnya pun tidak akan pernah mengecewakan. Tinggal dipilih saja. Kita hendak apa? Kebenaran atau ikut kesesatan. Kita ikut kanan atau kiri. Tapi kanan kiri ini agak ngalih juga disambat. Karena ibu-ibu ini bersepeda motor, resting kiri, belok ke kanan. Udah rancak penanda tabrakan. Lihat ibu-ibu, restingnya ke kiri. Udah hendak umpati ke kanan, belok lah. Gitu. Apakah saudara mau kebenaran atau kesesatan? Kanan kiri tadi dah hapus saudara, karena sesuai dengan resting. Asli atau palsu? Saudara ikut gandum atau bagian dari ilalang. Saudara mau kambing atau domba. Atau saudara ingin memilih sebagai pemilik surga atau menjadi sahabat neraka. Itu pilihan. Saudara, pilihan dalam hidup kita. Yang amat penting saat ini, kalau saudara ingin memiliki rahmat dan harapan baru, tetap berada di dalam zonanya Tuhan. Jangan keluar. Karena database kita itu sudah ada di surga. Amin. Yang ketiga saudara. Bagaimana supaya kita memiliki rahmat dan harapan baru. Saya bacakan satu referensi ayat saudara. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saya suka sekali ayat ini. Dan ayat ini biasa saya khotbahkan kalau ketika di awal-awal tahun baru. Selalu saya memotivasi jemaat supaya di awal tahun baru ini mereka selalu memiliki pengharapan yang baru. Mereka harus memiliki cita-cita supaya apa? Hidup mereka dalam kemenangan, dalam pemulihan, dalam kesuksesan, dalam kesembuhan, dalam berkat Tuhan. Itu yang memang harus kita pikirkan, saudara. Ya. Nah, yang ketiga ini, ya, percaya. Percaya saja pada Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang, gua punya rancangan. Damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Percaya saja. Jadi garis rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik untuk Bapak Ibu dan kita semua. Sehingga ketika Tuhan sudah merancangkan itu, maka kita harus percaya saja. Yang ketiga, bagaimana supaya kita percaya rahmat dan harapan baru? Percaya saja, rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Suatu hari, saudara, kadang-kadang hidup kita ini ya selalu ada yang optimis, ada yang pesimis. Satu contoh, misal, kalau kita optimis, ya, ini optimis. Kita selalu berpikiran progresif sesuatu yang baik dalam hidup kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang ingin kita lakukan, kita doakan. Itu orang optimis. Tuhan, berkati daganganku ini. Aku percaya ini berkembang. Doakan. Kemudian lakukan apa yang saudara doakan tadi. Doakan yang akan saudara lakukan. Lakukan apa yang sudah saudara doakan. Kalau saudara dagang, saudara ya, dagang, nih dagang nih, ya kalau doakan. Jangan saudara doakan tapi saudara tidak melakukannya. Warung saudara tutup, mah kenapa warung ditutup? Ada apa? Satu episode lagi drakornya ngalibanar, baik ditinggalkan. Saudara lebih mementingkan drakor saudara pada dagangan. Gak ada guna saudara berdoa, karena saudara tidak melakukannya. Hari ini saudara, kalau saudara ingin memiliki optimis, doakan dan lakukan. Bekerja dan berdoa. Lakukan saudara, itu optimis, beda pesimis. Semua sungut-sungut, semua menyalahkan orang lain, semua mengeluh. Coba lihat tuh, kalau orang yang kayak begitu mengeluh, itu orang yang memiliki karakter pesimis. Hai, aku lihat pelangi itu bagus ya. Aku juga tahu pelangi itu bagus, tapi tahu enggak, gara-gara pelangi hujan turun, nih. Becek, lihat nih sepatuku kotor gara-gara becek. Yang satu bicara tentang betapa indahnya pelangi, yang satu bicara, saudara, betapa gara-gara pelangi sepatunya jadi kotor. Hei, bunga ini mawar bagus ya, cantik sekali kalau foto. Aku juga tahu bunga mawar itu merah, cantik. Tapi tahu enggak kamu, ada durinya. Satu bicara mawar itu merah, bagus sekali. Tapi yang satu bicara tentang durinya. Tergantung, polanya sama. Semua fokusnya sama, tapi penempatannya yang berbeda. Jadi apakah saudara optimis atau pesimis? Saudara percaya atau saudara tidak percaya? Saudara sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan atau saudara hidup dalam kekhawatiran? Itu semuanya ukuran. Ya, tetapi satu hal, kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun jalannya Tuhan, ujung-ujungnya pasti baik. Tapi kan sekarang kita ini gimana ya? Perang Ukraina kada habis-habis, Hamas berkelahi terus lawan Israel, krisis pangan sudah ada, rumah banjir, biaya hidup naik, pajak 12%, listrik akan naik walaupun Januari Februari ada diskon. Nah, kayak mana keadaan kayak ini? Belum lagi biaya anak sekolah bukannya turun tambah banyak. Yang makan siang cuma hanya SD, SMP tetap tanggungan kami, macam-macam pikiran. Kalau itu pikiran-pikiran saudara berkecamuk saudara. Ya, akhirnya saudara bisa melihat tuh, 1, 2, 3, hati-hati. Tapi kalau orang yang memiliki pikiran yang positif, yang percaya kepada Tuhan, bahwa
rancangan Tuhan tidak pernah kecelakaan. Rancangan Tuhan itu yang baik dalam hidup kita. Apapun keadaan, Tuhan tetap pelihara hidup kita. Amin. Pak, kenapa? Papa gajian kalau asik Pak. Minjam Pak ATM-nya Papa kan gajian. Iya, jangan dihabisi malah. Ini kondisi kada tahu kita tendang Pak. Aku setumat ke Duta Mall. Begitu dia ke Duta Mall, tangan kiri ada 5 kresek saudara. Tangan kanan tetap HP saudara. Lakinya, aduh Ma, kenapa banyaknya belanjaan kayak ini? Papa ini khawatir, kita tuh harus optimis ujar Pak Perdana. Kan kita ini Pak, kita khotbah Perdana itu bujur. Burung di udara jatuh pelihara, apalagi kita bujur Ma, itu burung, kita ini manusia Ma. Optimis itu bukan berarti kita mengenyampingkan keadaan. Ada hikmat dan pewahyuan yang harus Tuhan berikan. Kalau gaji suamimu itu menurut saya itu cukup untuk keperluan hidup. Tapi tidak akan pernah cukup kalau untuk gaya hidup. Hati-hati Bapak Ibu. Saya gara-gara gaya hidup, saya sempat terpeleset saudara. Suatu hari saya ke Jakarta bersama istri. Dan saya ke mall juga saudara, nge-mall juga kalau di Jakarta. Dan pada saat itu ada baju yang masih ngetren. Namanya slim fit dan celana pensil. Wow, aku bilang biasanya saya pakai celana yang cupray, yang agak baggy-baggy. Tapi itu saudara katanya slim fit, yang baju, bajunya slim fit ya, betul ya, tambah yang celana yang ketat itu. Saya beli. Harganya sekian, saya gesek, beli seberang. Datanglah aku ke Banjar. Melihat ada ibadah di komplek, aku pakai baju slim fit sama tanah yang selawar yang sempit tujuan. Duduk, Bapak Ibu, ibadah di komplek itu bukan duduk di kursi, tapi duduk melantai. Di komplek duduklah aku melantai, begitu ku duduk prek, rabit saudara Uma. Betul sudah separuh ini udah paluhku tuh kayak jagung karena kenapa Perdana meriap dingin kada dalam hati ini nyokot itu rapid ini gara-gara udah begana begitu pas doa terakhir ya kalau pas doa terakhir untung aku tuh kada aku lagi doa terakhir bah aku pelayanan tuh jadi buahnya lagi berdoa tutup mata saya ingat sekali rumah Pak Ginting namanya di komplek TPR tuh saya bilang Pak Ginting saya pulang dulu. Kenapa Perdana? Ada sesuatu Pak. Jago kene bukan kene. Karena anda supan rabit separuh. Gara-gara celana pensil dan baju slim fit. Hati-hati bapak-bapak jangan umpat di keadaan zaman. Jadilah porsi umur kita masing-masing. Amin. Nah itulah sebabnya kita saudara jangan terpengaruh. Hiduplah kita di dalam porsi kita masing-masing. Dan percaya Tuhan akan membawa rancangan yang baik buat hidup kita. Apa yang kita perlukan ke depan pun Tuhan tahu. Suatu hari ketika tanggal 19 Desember 2024, saya ada ibadah sederhana di penutup tahun untuk komunitas saya di Siloam Ministry. Dan usia Siloam Ministry itu sudah hampir 22 tahun. Sejak 2003 saya membina mereka saudara sampai sekarang. Dan saya bilang dalam kondisi begini kita makan bersama ibadah penutup dengan lagu-lagu nuansa Natal, makan bersama dan saya memberi paket. Saya biasanya kalau duit di komunitas di persekutuan setiap tahun 2024 di akhir tahun itu saya habiskan. Kenapa Perdana harus dihabiskan? Itu tanda suksesnya kita. Amun kada ada duit bertumpuk-tumpuk, kada ada program, itu jago kita hendak untung jemaat sengsara. Habiskan. Saya tanya dengan anak saya, nak berapa duit kas kita terakhir? 5 juta Pak, kurang lebih 5 juta. Habisin nak ya. Saya coba hitung, istri saya berhitung. Jadi jemaat kurang lebih 75, paket yang diberikan dihitungnya gula sekian pahai, teh sekian, wadai sekian, minyak sekian, tek, 200.000 satu paket. Kali 75 berarti 15. Kemana duitnya? Bapak Ibu herannya. Tiba-tiba saya kan terus terang, saya bukan, maksud saya begini, saya dengan sikap kerendahan hati ya saya ngomong apa adanya. Bahwa saya itu
kalau Pika dari gereja tuh apa itu saya tolak, itu bukan berarti saya sombong, bukan. Karena saya sudah digaji dari pemerintah, saya sebagai hakim ini gaji saya itu cukup. Untuk saya bersama istri itu berdua, anak-anak saya kan sudah menikah semua. Jadi saya bergaji dari pemerintah itu sebagai hakim ini udah cukup banget gitu lah. Lebih dari cukup, betul. Jadi apa yang saya harus berikan untuk Tuhan ketika saya sudah diberkati lewat pekerjaan saya sebagai hakim, saudara, ya kan? Ya tugas saya ya melayani Tuhan. Bukan saya ibaratnya sombong apa tidak menerima, bukan. Karena saya sudah, inilah yang bisa saya lakukan, memberikan pengajaran, motivasi buat jemaat. Bagi saya itu Tuhan, ini yang bisa saya lakukan. Mungkin tidak seberapa. Nah, tapi rupanya di tempat-tempat saya khotbah Natal, terus terang kalau dihitung dari khotbah Natal, saya rasa dari beberapa ini saya mungkin yang paling banyak, saudara. Hampir mungkin 12 atau 14 kali saya khotbah dalam 1 Desember itu. Di mana-mana, saudara. Nah, selalu mereka kasih kain, sasirangan. Dan herannya, saya kalau kain, atau gimmick kayak apa gitulah, saya ambil aja gitulah. Nah karena mereka kasih kayak gimmick, ternyata di dalamnya itu ada tulisan dari panitia Natal, terima kasih. Nah dari uang-uang yang ucapan terima kasih, uang diselipkannya di kayak ada gimmick ya Natal itu, saya tidak ambil, saya serahkan kepada bendahara di komunitas saya. Jadi uang 5 juta dengan 75 kan 15 juta, cukup uang itu. Cukup Bapak Ibu. Dan beri kemuliaan untuk Allah kita. Heran saya bilang, wah ini sudahlah puji Tuhan. Nah tidak berhenti di situ, kalau ini sudah bisa cukup, kayaknya kita harus memberkati nih lansia banyak benar sini. Lansia di tempat saya itu mohon maaf, ada yang tidak ada bekerja, hampir-hampir yang tidak ada bekerja, bukan pegawai negeri. Jadi saya juga niat gimana ya memberkati. Tiba-tiba saya dapat telepon salah satu pengusaha sarang burung, saudara. Nah, saya berkenalan dengan pengusaha sarang burung itu gara-gara saya mau berangkat kerja, ini kan saya mau berangkat kerja tuh. Tiba-tiba ditelepon oleh mertuanya, Pak tolong dong, ini lagi mau melahirkan di Swaka Insan. Oh ya Kak? Oh ya, sudah saya datang ya, aku bilang gitu. Ini doakan untuk persiapan operasi. Karena semalaman dia juga belum bisa melahirkan karena pembukaannya tidak naik-naik katanya. Oke saya datang. Mereka minta doa supaya persiapan operasi itu berjalan. Saya datang dan pada saat saya datang tiba-tiba saya kan dengan suami istri kan, istrinya sudah hampir ini. Saya bilang sama suaminya pegangi tangan parut binikam. Dia pegang perut istrinya, saya tumpang tangan di tangan suaminya. Dan pada saat saya berdoa pada saat itu tiba-tiba di dalam roh saya, batin saya berkata epata. Loh bukan karena saya artinya berjemaat di epata atau apa enggak. Epata artinya terbukalah. Arti kata epata itu terbukalah. Saya cuma nanya epata. Loh kenapa ini? Epata. Mau doa yang lain untuk diberkati medis, dokter. Enggak, cuman epata. Jadi saya bilang epata. Gitu. Saya juga nggak ngerti epata itu artinya terbuka. Cuman hanya mulut saya ini keluar epata. Udah dalam nama Yesus jadilah seperti kehendak Tuhan. Amin. Saya tinggal. Berangkatlah saya kerja. Saudara. Nah pada sebelum saya jadwal sidang. Tiba saya dapat telepon lagi dari mertuanya. Pak Dana terima kasih. Baru masuk meja maksudnya operasi. Itu pembukaan langsung penuh. Dan belum dokter sempat, dokter Bill kalau nggak salah katanya tuh, belum sampai dokternya datang, itu langsung plus melahirkan, susternya merawat. Nah itu kejadian sudah beberapa tahun saudara. Nah tiba-tiba waktu saya mau ngomong dengan Tuhan saya pengen memberkati lansia. Ternyata dia bilang, Pak Dana lansia di tempat Pak Dana berapa orang? Saya hitung, hitungin mah, 17 biar istri saya, 17 sekian saudara. Totalnya lebih dari 17 sih sebenarnya saya bagi-bagi 17 juta dia kasih. Ini saya transfer pada 17 pada Nabi bilang 17 juta saya kasih dari pengusaha itu saudara. Dia tidak mau sebut nama, dia tidak mau dikasih, pokoknya jangan sampai tahu katanya. Ya, siapa yang mengasih itu anggap saja daripadana katanya. Bapak Ibu, tidak perlu kita ragukan rancangan Tuhan itu jauh ke depan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, percaya saja tetap berada. Percaya karena Tuhan merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita jauh ke depan.
Bapak Ibu tahu kenapa sebelum ibadah 30 menit saya harus datang? Karena saya perlu asupan motivasi dari Pak Pendeta Rai. Saya suka sekali karena dia adalah bagi saya role model saya. Dia visinya jauh ke depan. Saya suka diskusi, saudara. Makanya saya bilang sama mereka, kita harus sunsungi aku anak Bapak Dirlon Pak Rai. Karena apa? Bapak Ibu, kita tuh penting. Percaya kepada Tuhan. Itu bukan berarti Tuhan datang, langsung udah datang. Bukan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan punya cara untuk melawat kita. Bisa melalui hamba Tuhan, bisa melalui pasangan hidup kita, bisa melalui siapa saja. Tapi yang amat penting, percaya Tuhan itu ada. Amin. Saya undang pemain musik. Bagaimana supaya kita merasakan lawat Tuhan yang memiliki rahmat dan harapan yang baru yang besar supaya kita miliki. Seperti surya pagi yang Tuhan berikan yang pertama, respon lawatan Tuhan itu. Yang kedua tetap berada di dalamnya Tuhan. Kita jangan keluar dari kandang Tuhan. Dan yang ketiga percaya saja Tuhan itu ada. Horamaya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Suatu hari ketika saya khotbah di salah satu kota di Kuala Kapuas. Pada saat itu saya bilang, percaya, tangkap dengan iman. Apa yang difirmankan, kalau Tuhan selalu memberikan harapan yang baru, pasti itu nyata. Tapi tangkap dengan iman. Dan pada saat itu ada salah satu notaris. Dia tangkap dengan iman. Aku percaya, dia bilang, Tuhan akan memberikan harapan yang baru buat hidup saya. Karena notaris itu dia harus punya klien, salah satunya bank. Dan pada saat itu saudara, dia tangkap dengan iman. Saya tidak tahu ceritanya apa. Tapi beberapa bulan kemudian saya khotbah kembali ke gereja itu. Dan notaris itu menjamu saya makan. Padana, saya tangkap dengan iman apa yang Padana khotbahkan. Saya dapat klien besar. Dan selebih membanggakan cerita dari teman saya, Padana notaris yang dulu Padana dia menjamu Padana. Sekarang kaya, oh ya. Dia punya rumah di Banjarbaru, dia punya rumah di Banjarmasin, dia punya rumah di Palangkaraya, dia rumah di Pulang Pisau, dia punya rumah di Kapuas. Wow, keren, saya bilang. Harapan baru itu bukan bicara hanya finansial. Tapi harapan baru itu adalah hidup kita diperbarui oleh Tuhan. Kita lebih dulu, kita biasa-biasa, kita hari ini takut akan Tuhan. Kalau dulu kita saudara selalu berpikiran negatif, hari ini kita memiliki pikiran yang positif, yang percaya kepada Tuhan. Hari ini doa yang sama. Saya berdoa buat saudara. Apapun kegalauanmu, apapun yang penderitaanmu, apapun kesusahanmu, apapun impianmu, percaya. Rahmat dan harapan baru sudah Tuhan berikan buat hidupmu. Tangkap dengan iman, maka engkau akan memiliki di dalam nama Yesus. Karya terbesar
Mari kita renungkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini yang boleh memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, rahmat dan harapan yang baru pada pagi hari ini yang kami boleh rasakan Tuhan. Melalui kebenaran-Mu Yesus yang sudah memberkati kami. Bagaimana kami meresponi Bapa lawatan Tuhan. Bagaimana kami tetap berada di dalam Tuhan. Bagaimana kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mampukan kami, kuatkan kami Tuhan di dalam mengiringi Engkau. Pada hari ini Tuhan, berkat-Mu yang mengajari kami Tuhan. Agar kami terus meresponi keberadaan Engkau Tuhan. Terlebih juga Tuhan, kami percaya saja kepada Engkau Tuhan. Kami tetap berada di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Bapa. Sangat baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini